semuanya, selamat datang di Kampung Destu Kampus Season 2. Aku Salwa Puja dan di sini aku bakalan keliling-keliling di kampus biru di Kota Malang, kampus terfavorit serta penerima mahasiswa baru terbanyak se-Indonesia, apalagi kalau bukan Universitas Brawijaya. Jadi kali ini aku bakalan ngobrol, sharing, dan cerita bareng salah satu mahasiswa di Universitas Brawijaya tentang kehidupan yang ada di Universitas Brawijaya. Penasaran kan? Jadi tonton videonya sampai akhir. Jadi kali ini aku udah bareng sama salah satu mahasiswa di Universitas Brawijaya. Dengan Kak siapa boleh kenalan dulu namanya, fakultas, jurusan, tentang apa? Ya, terima kasih Salwa atas kesempatannya. Baik, perkenalkan nama saya Fairizita Kurnia Sande, bisa dipanggil Cindy. Saya dari jurusan Keteknikan Pertanian, program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, angkatan 2016. Dan saya baru menyelesaikan studi sarjana 1 saya pada tahun 2021. Oke, jadi aku lagi sama Kak Cindy dari angkatan 2016 dari Teknik Lingkungan ya Kak? Iya. Oke, jadi kita kali ini bakalan ngobrol santai aja tentang kehidupan yang ada di Universitas Brawijaya. Mungkin kita bisa cari tempat duduk dulu ya Kak? Oh iya, boleh. Oke, jadi kali ini aku udah bareng sama Kak Cindy yang aku kenalin tadi. Dan kali ini aku bakalan sharing-sharing seputar kehidupan yang ada di Universitas Brawijaya serta kuliahnya tuh gimana sih sebenarnya di UB gitu ya. Oke, jadi mungkin bisa diceritain dulu nih Kak. Kak Cindy kan udah lulus ya tahun ini dan udah jadi mahasiswa sebelumnya di UB. Nah, boleh diceritain dulu gimana kesibukan Kakak waktu kuliah itu ikut kuliah aja, yang jadi mahasiswa kupu-kupu atau jadi mahasiswa kura-kura yang kuliah rapat, yang ikut beberapa organisasi gitu. Mungkin bisa di-sharingkan ke sobat kita. Kalau aku dulu kuliah, sewaktu masih aktif kuliah, aku ikut di himpunan mahasiswa prodi, dan lebih tepatnya sih nama himpunan mahasiswa prodi Teknik Lingkungan di Universitas Brawijaya itu namanya Keluarga Mahasiswa Teknik Lingkungan. Di sana saya berproses selama 2 tahun, di mana lebih tepatnya 1 tahun sebagai staf muda Departemen Riset dan Teknologi dan 1 tahun lagi staf ahli Departemen Riset dan Teknologi. Terus aku juga mengikuti beberapa kepanitiaan, namun yang paling berkesan itu pada tahun 2018 di mana saya menjabat sebagai koordinator divisi acara di kepanitiaan Kantel Anniversary tahun 2018, di mana pada saat itu berjalan selama kurang lebih 8-9 bulan. Setelah itu pada saat yang di waktu yang sama saya menjabat sebagai bendahara 1 di kepanitiaan Envirocop. Kepanitiaan Envirocop ini sendiri meliputi acara terkait pelatihan AK3U atau di tepatnya ahli K3 umum, dan juga pelatihan ISO 14001 maaf, dan juga magang andal seperti itu. Oke, jadi kesibukan Kak Cindy saat kuliah ini banyak banget ya. Salah satunya adalah mengikuti himpunan sebagai staf ya kan. Sebagai staf selama 2 tahun 2 periode. Setelah itu mengikuti beberapa kepanitiaan juga, dan itu pastinya sibuk banget ya, antara kuliah sama organisasi itu sibuk ikut rapat, terus sibuk waktu ngatur kuliahnya. Dan mungkin bisa diceritain dulu gimana Kak Cindy caranya mengatur waktu atau memanajemen waktu saat kuliah, dan juga di samping itu ikut organisasi kepanitiaan. Ya, terima kasih. Kalau menurut aku sendiri, sebetulnya kuncinya sih fokus ya. Di saat Sobat Indo misalkan lagi kuliah, itu fokus saja pada mata kuliah yang diajarkan. Di saat rapat, fokus saja di rapat, dan di saat acara panitia berakhir juga fokus saja di situ. Nah, seperti itu kalau dari aku sendiri. Sebetulnya untuk aku pribadi nggak ada trik khusus sih gimana manajemen waktu yang baik gitu, karena aku sendiri juga masih belajar untuk itu. Dan kalau dari aku sendiri bagi waktunya itu, jadi di target dulu gitu sih, dalam sehari itu aku harus menyelesaikan apa aja, harus tuntasin apa aja. Misalkan ada tugas kuliah apa yang harus diselesaikan, itu kayak ditulis dulu seperti itu. Nah, menurut aku sih dengan seperti itu istilahnya membuat kalender pribadi ya, buat kalender pribadi atau taman pribadi itu benar-benar membantu sih Sobat Indo dalam manajemen waktu antara organisasi, kuliah, atau mungkin ikut lomba-lomba akademik. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih tahu akan tanggung jawab kita sebagai apa gitu ya, karena tanggung jawab kita kan pastinya beda-beda. Misalnya ikut organisasi A, B, C, terus kita bisa atur waktu gimana kuliahnya jam berapa, jadi kita buat to-do list perharinya tuh harus ngapain apa aja gitu, jadi nggak sampai gabut gitu istilahnya ya sebenarnya. Gampangannya gini sih mikirnya,
kalau misalkan kita nggak pakai update waktu, jadi misalkan nih kita dikasih tugas nih tapi nggak dikasih tahu kapan deadline-nya tuh dikumpulin, kan pasti kita nggak bakal langsung deh kan, tapi kayak udah gitu nanti nah baru kalau udah deadline misalnya hari ini tugas itu harus dikumpulin, kalau kayak gitu kan pasti kita udah mindset itu udah langsung udah langsung istirahat kalau oke aku harus mengerjakan itu menyelesaikan besok udah harus selesai. Jadi intinya adalah bentuk tanggung jawab akan tugas-tugas kalian sebagai mahasiswa, karena pastinya kalau misalnya kita terjun ke suatu organisasi itu nggak semena-mena terjun nambah CV, pengalaman dan lain-lain, tapi kita juga harus tanggung jawab gitu guys. Oke, nah kalau boleh tahu gimana sih ceritanya kakak bisa masuk ke Universitas Brawijaya, itu alasan kakak tuh apa karena kampusnya gede, bagus, favorit, atau di Malang adem, atau gimana gitu, bisa diceritain? Ya sebetulnya untuk masuk Universitas Brawijaya ini sendiri sebenarnya keinginan orang tua saya, karena di Malang itu saya ada rumah, jadi kayak supaya biar gak kos gitu di Malang dan menghemat pengeluaran juga kan selama menjadi mahasiswa itu. Dan alasan paling mendasar sih sebenarnya kenapa harus Universitas Brawijaya gitu. Kalau untuk terkait jurusan dan program studi, mengapa saya pilih lingkungan, jujur itu sebetulnya saya cari aman. Kenapa? Karena saya kan dari IPA, ilmu pendaftaran mahasiswa baru, aku sudah mulai ini sih kayak mikir-mikir maksudnya istilahnya yang pas dan cari peluangnya besar dan juga lumayan pas gitu buat aku gitu. Dan saya kan kalau bisa masuk di SNMPTN gitu prinsipnya waktu pada saat itu. Jadi ya alhasil setelah mendapat persetujuan orang tua juga, setelah dari saya sendiri itu mikir coba deh kalau dari lingkungan gitu. Dan ya alhamdulillah beruntung di SNMPTN dan di lingkungan sendiri, meskipun pribadi passion saya bukan itu ya jadi cari aman tapi di UB juga favorit banget, tapi katanya dapet efek cari aman ternyata bener-bener dan semua orang juga bisa masuk kan ya di jalur SNMPTN itu, tapi katanya bisa masuk gitu. Oke, nah mungkin bisa diceritain juga nih Kak, pengalaman kakak waktu kuliah apa aja yang seru selama di UB? Pengalaman kuliah yang seru ya, kalau ini banyak kan pastinya. Banyak banget sih, seru lebih ke panitiaan gitu ya. Yang lebih seru tuh menurut aku justru latih soft skill aku sih, jadi di organisasi, kepanitiaan gitu ya, dimana kepanitiaan kan ya membangun orang itu, kita kenal orang baru, terus relasi juga nambah gitu ya, terus ikatan alumninya itu termasuk kuat sih, kalau bisa saya bilang di Universitas Brawijaya. Dan kurang lebihnya ya teman-teman juga kurang seru, teman-teman itu cukup seru maksudnya. Iya benar-benar. Pastinya banyak banget pengalaman seru ya di dunia perkuliahan di UB. Oke, tapi kakak kan bilangnya tadi waktu di teknik lingkungan kan cari aman gitu ya, tapi waktu di teknik lingkungan betah-betah aja kan ya. Saya ngerasa salah jurusan gitu. Saya sebetulnya nggak ngerasa salah jurusan, betah-betah aja ya. Ya alhamdulillahnya saya bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Mata-mata kuliahnya juga lumayan cocok itu buat saya, karena dari lingkungan ini sendiri kan mata kuliahnya mungkin bisa dibilang kalau teman-teman suka ininya boleh banget masuk, karena kita juga mempelajari banyak kayak ilmunya dari lingkungan ini sendiri, dan juga biologi, tapi biologi yang biologi lingkungan seperti itu, dan kurang lebihnya hitung-hitungan juga ada. Jadi mencoba untuk mulai dari awal ya, dari magang masuk lingkungan, terus aku suka pelajarannya, ini agak sesuai dengan passion aku, berarti sampai lulus itu bisa ya kebetulan juga ya meskipun bukan benar-benar sesuai dengan minat dan bakatku sebetulnya, tapi kalau menurut aku pribadi sih aku nggak merasa salah jurusan gitu, karena aku juga enjoy ngikutin selama kuliah itu gimananya. Oke, mungkin kalau ini kita ingin kehidupan kuliah yang ada di Universitas
hedon ya Mas Bray. Apakah makanannya harus mahal ataukah ngapainnya nugasnya harus di Starbucks atau gimana gitu? Kalau menurut aku itu sebetulnya tergantung pribadi masing-masing ya. Sebenarnya juga terserah itu loh, mereka misalkan mau hedon atau misalkan mau tetangga saja. Cuman emang mungkin bagi sobat Indo yang belum bertemu langsung di Universitas Brawijaya ada beberapa yang menganggap seperti itu. Kalau menurut aku sih jangan nilai dari covernya saja. Mungkin karena emang kampusnya mahal, UKT-nya mahal, terus gedung-gedungnya juga banyak, tinggi besar, dan juga penataannya juga ya lumayan bagus gitu. Ya jangan, kalau menurut aku sih jangan mahasiswanya hedon ya nggak melulu hedon. Misalkan banyak yang bilang kalau fakultas hukum ini orangnya hits hedon. Nah kalau menurut aku sih ya jangan langsung menilai seperti itu, karena itu kan tergantung pribadi masing-masing, karena kan kita nggak tahu juga kan. Jadi tergantung setiap pribadi orang-orang manage waktunya itu ada yang sederhana, manage dirinya, keuangannya itu ada yang sederhana, ada yang no hedon, ya itu sesuai dengan pribadi masing-masing, nggak perlu karena Universitas Brawijaya jadi hedon semua gitu ya. Iya. Oke, jadi mungkin pertanyaanku udah banyak banget dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa kasih motivasi ke Sobat Indo yang mau masuk di Universitas Brawijaya. Motivasinya kalau dari aku sendiri sebetulnya aku lebih menjunjung tinggi passion sebetulnya. Yang didapatkan di lingkungan itu bermanfaat banget buat aku, karena membuat aku jadi semakin peka terhadap lingkungan di Indonesia ini sendiri yang perlu banyak diperbaiki. Itu sendiri dari aku. Cuman kan tiap orang beda-beda gimana tujuan hidupnya untuk ke depan. Cuman kalau bisa sih ikut passion dan minat bakat aja ya. Kenapa? Karena dengan begitu nanti bakal enak setelah lulus kuliah gitu ya, bakal enak menjalaninya. Terus setelah lulus kuliah kita juga sudah punya pandangan mau kerja di mana, seperti itu sih. Oke, bener banget. Seru banget ya sharing kali ini. Jadi karena pertanyaanku udah habis, jadi aku mau main game sama Kak Cindy. Oke, jadi kali ini aku bakalan main game sama Kak Cindy. Nah nanti aku bakalan kasih pertanyaan, Kak Cindy jawab aja pernah atau nggak pernah gitu ya. Ini gamesnya namanya Never I Have Ever, tahu nggak? Tahu. Oke, pokoknya nanti jawabnya jujur dan harus cepet ya. Iya. Oke. Yang pertama, Never I Have Ever bolos ketika kuliah. Ever. Nggak pernah ya? Ever, bukan Oh, never. pernah. Ya, pernah. Oh iya, pernah. Sorry guys. Jadi pernah bolos ya waktu kuliah. Oke. Never I have ever tidur di kelas selama Zoom atau kelas berlangsung. Pernah. Oke, pernah guys. Berarti aku nggak sendirian gitu ya. Berarti kan ini juga pernah gitu. Pernah. Oke. Dan itu sebetulnya tanpa sengaja ya, kayak ya ketiduran, mungkin kayak aku sendiri terlalu capek. Seringnya sih waktu tahun 2018 itu ya, karena aku kan megang di dua kepanitiaan besar gitu tuh, itu tuh kayak sering itu pas Oh iya benar-benar. Jadi ketiduran kondisinya gitu karena sikon gitu ya. Betul ya. Oke, next question. Never I have ever makan di kelas ketika jam kelas. Makan di kelas ketika jam kelas. Ya pernah kayaknya ya. Lapar banget itu gak sempat Pernah, makan gitu, jadi nyemil-nyemil gitu nyuri waktu. Oke, never I have ever dapet nilai C. Never, nggak pernah. Oke, nggak pernah guys, aman. Pernah, maaf. Ini kan ya kenapa? Enggak di-cut guys. Oke, pernah ya. Kenapa itu? Pernah satu kali sih, karena sebetulnya saya juga kaget kenapa dapet Nilai C C gitu ya. di satu mata kuliah, dan menurut aku itu mata kuliahnya nggak terlalu susah, nggak sesusah kalkulus, nggak sesusah ya itu hitungan matematika terapan seperti itu. Mungkin karena aku lagi kurang beruntung di mata kuliah itu, jadi aku harus mengulang lagi. Tapi cuma satu mata kuliah aja. Udah cuma satu aja guys. Oke, pertanyaan yang terakhir. Never I have ever jadi anak ambis di kelas. Pernah. Oh pernah, oke, pernah jadi anak ambis di kelas. Oke, nggak nyangka waktu kita udah panjang banget ya guys sharing-sharing sama main games kali ini. Jadi udah cukup segitu dulu aja. Makasih banget buat Kak Cindy udah sharing-sharing ke aku. Jangan lupa juga untuk saksikan Captain Just the Campus episode-episode lainnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi kalau kalian
biar gak ketinggalan info menarik lainnya. Bye-bye!